Tabe, no apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang Desa Wombo dan mengakibatkan 2 warga hilang. Satgas Pangan Kota Palu melakukan sidak di pasar menjelang Idul Adha. Kasus kredit macet di Bank Sulteng mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palu. Banjir bandang menerjang Desa Wombo, Kecamatan Tanan Tovea, Kabupaten Donggala, Selasa sore. Belasan rumah warga rusak dan terendam banjir bercampur lumpur. 2 warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Hujan deras yang mengguyur Desa Wombo, Kecamatan Tanan Tovea sejak Selasa sore mengakibatkan banjir. Air sungai meluap dan menerjang permukiman dan merusak sejumlah rumah warga. Banjir bercampur lumpur dan material merendam sekolah dan akses jalan. Warga yang rumahnya terendam mengungsi ke tempat yang aman sembari menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Upaya pertolongan dari tim SAR tiba di lokasi malam hari dan membantu proses evakuasi warga. Selain mengevakuasi warga yang terjebak banjir, warga bersama tim gabungan melakukan pencarian terhadap 2 warga yang dilaporkan hilang. Kedua warga tersebut diketahui bernama Rano berusia 50 tahun dan Ramsyah berusia 60 tahun. Hingga Rabu pagi, banjir di Desa Wombo sudah surut meski menyisakan lumpur dan material. Upaya pencarian terhadap warga yang hilang akhirnya membuahkan hasil Rabu pagi. Korban pertama berhasil ditemukan atas nama Ibu Ramsyah, kurang lebih 500 meter dari lokasi kejadian. Dan korban kedua atas nama Ibu Rano berhasil ditemukan pada pukul 09.35 waktu Indonesia bagian tengah, kurang lebih 15 meter dari lokasi kejadian. Korban kedua ditemukan dalam kondisi tertimbun material banjir. Dengan berhasil ditemukannya 2 orang korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuannya masing-masing. Kami menghimbau pada masyarakat mengingat kondisi cuaca yang sering berubah untuk selalu menjaga kemungkinan hal yang bisa terjadi di wilayah-wilayah yang rentan terjadi bencana alam. Jasad 2 korban bernama Ramsyah dan Rano ditemukan tak jauh dari aliran sungai. Jasad kedua korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Tim Satgas Pangan Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional Impres Manonda, Kota Palu, Rabu pagi. Sidak dilakukan untuk memantau harga serta ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2025. Ketersediaan bahan pokok dipastikan aman hingga Lebaran nanti. Sidak menyasar bahan pokok penting mulai dari beras, daging, hingga bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Dari hasil pemantauan, harga daging sapi di pasar tradisional berkisar dengan harga Rp130.000 per kilogram. Harga tersebut masih dalam kategori stabil. Sementara untuk beras, dari hasil pemantauan di tingkat distributor, harga beras mengalami kenaikan harga, namun tak begitu signifikan. Kenaikan harga beras dipicu stok musiman dari tingkat produsen. Saat ini beras medium hingga premium berkisar dengan harga Rp14.000 sampai Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.000 per kilogramnya. Saat ini stok harga pangan menjelang Idul Adha itu masih turun, belum terlalu naik.
secara signifikan. Mungkin menjelang Idul Adha baru ada kenaikan. Kepada masyarakat untuk bisa belanja bijak, memilih bahan pangan yang mungkin yang dibutuhkan saja, jangan terlalu menumpuk barang-barang yang memang belum dibutuhkan saat ini. Itu saja. Adapun harga bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp36.000 dan Rp40.000 per kilogram. Harga cabai juga masih dalam kategori stabil, berkisar di angka Rp35.000 per kilogramnya. Selain stabilisasi harga, tim Satgas Pangan juga memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional Kota Palu mencukupi hingga pasca Lebaran Idul Adha 2025 mendatang. Pedagang dihimbau untuk tidak menimbun barang dagangan, terutama bahan pokok. Masyarakat juga diminta tetap bijak berbelanja demi menjaga tidak terjadi inflasi. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah bersama Stasiun Geofisika Palu melakukan pemantauan posisi hilal Selasa petang. Pemantauan dengan metode Rukyatul Hilal dilakukan untuk menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Pemantauan hilal di Gedung Observasi Hisab Rukyat, Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dimulai sekira pukul 5 sore. Dengan menggunakan teleskop khusus, tim pemantau mengamati ketinggian dan sudut elongasi posisi hilal. Dari hasil pengamatan, ketinggian hilal berada pada posisi 1 derajat dengan sudut elongasi 6 derajat. Posisi tersebut tidak memenuhi kriteria MABIMS. Kondisi cuaca hujan berawan juga mempengaruhi tim untuk melakukan pemantauan secara langsung. Kondisi hilal kita saat ini masih posisi 1 derajat, ya, 1 derajat, sehingga posisi ini belum memenuhi kriteria MABIMS. Nah, tetapi di provinsi lain, khususnya di Aceh, itu sudah memenuhi kriteria 3 derajat, kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS. Untuk Sulawesi Tengah 1 derajat sekian, tetapi sudut elongasinya itu 6 derajat. Ya. Tetapi untuk di Aceh itu kedua-duanya memenuhi kriteria, ya, baik itu tinggi hilal maupun elongasi. Sementara itu, hasil sidang isbat oleh Kementerian Agama di Jakarta Pusat memutuskan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Dengan demikian, Lebaran Idul Adha bertepatan dengan 10 Zulhijjah akan berlangsung pada Jumat 6 Juni 2025. Hal itu diputuskan berdasarkan pemantauan hilal, di mana posisi hilal di wilayah Indonesia didapati ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal, yakni minimum 3 derajat dengan elongasi minimum 6,4 derajat. Syahrul Cahaya melaporkan dari Donggala.